Assalamualaikum. Halo teman-teman. Nah, kembali lagi dengan saya Nur Hayati. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir Pengarayan. Nah, kali ini pembahasan kita adalah tokoh matematika. Nah, banyak sekali tokoh matematika yang ada di dunia. Nah, salah satunya akan saya jelaskan pada kali ini. Nah, bagi teman-teman yang tidak mengetahui atau sekedar mengingatkan kembali, nah, yuk sama-sama kita simak penjelasan saya berikut ini. Check it out. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan atau mengingatkan kembali kepada teman-teman semua tentang seorang tokoh matematikawan yang sangat berjasa di bidang ilmu matematika, yaitu bernama Euclid, yaitu sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Nah, beliau merupakan salah satu tokoh matematikawan yang paling berpengaruh di dunia di bidang ilmu matematika. Yuk, check it out. Nah, Euclid ini hidup sekitar abad keempat sebelum Masehi. Catatan sejarah telah memungkinkan untuk menemukan kelahirannya sekitar tahun 325 sebelum Masehi. Ia adalah matematikawan dari Alexandria, Mesir. Ia wafat pada tahun 265 sebelum Masehi di Alexandria, kota tempat ia menjalani sebagian besar hidupnya. Pendidikan beliau diperkirakan yang berlangsung di Athena, karena Euclid kerja menunjukkan bahwa sangat tahu geometri yang dihasilkan dari sekolah Platonis dikembangkan di kota Yunani. Pekerjaan beliau yaitu seorang guru atau mengajar. Karakteristik pribadinya secara umum, Euclid telah digambarkan dalam sejarah sebagai orang yang tenang, sangat baik dan sederhana. Nah, mengagumkan bukan, teman-teman? Nah, beliau patut nih dijadikan sebagai teladan kita karena sangat berkontribusi dalam ilmu matematika terutama di bidang geometri. Jangan sampai dilupakan ya, teman-teman. Nah, teman-teman tahu tidak, nama Euclid ini sering dikenal sebagai bapak geometri pada masanya maupun hingga sampai sekarang. Nah, meskipun pengaruh Euclid itu besar banget, nah, teman-teman, anehnya Euclid ini ternyata nggak terlalu populer loh di kalangan pelajar zaman modern sekarang. Padahal beliau merupakan yang pertama mengetahui seputar ilmu geometri. Nah, nama Euclid sendiri juga jarang disebut dalam catatan sejarah, bahkan oleh matematikawan Yunani lainnya. Dia lebih sering dirujuk sebagai penulis The Elements. Nah, The Elements ini merupakan sebuah buku karya beliau yang memiliki peran penting dan terdapat informasi-informasi seputar di dunia geometri atau di bidang geometri. The Elements merupakan sebuah buku karya matematikawan Euclid yang terdiri dari 13 jilid buku. Nah, seluruh buku itu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama ada definition atau definisi. Nah, pada bagian ini terdapat banyak definisi-definisi dari temuannya di bidang geometri seperti garis, sudut, seperti itu. Kemudian pada bagian 2 ada postulate. Nah, di sini beliau mengemukakan ada 5 buah postulat.
Nah, nanti saya akan menjelaskan salah satu dari postulat beliau. Nah, pada bagian 3 ada combination atau gagasan umum. Nah, terdapat banyak gagasan umum mengenai geometri oleh beliau. Kemudian pada bagian keempat, proposition atau dalil. Nah, terdapat banyak sekali dalil yang dikemukakan olehnya yang dituangkan dalam buku ini. Nah, berikut adalah gambar sampul dari buku elemen tersebut. Nah, apa itu postulat? Nah, di sini apakah teman-teman sudah tahu postulat itu apa? Nah, jika ya atau masih ada yang belum tahu tentang apa itu postulat, nah, yuk kita simak bersama-sama ke penjelasan berikutnya. Menurut Wolfram Alpha, postulat itu juga boleh disebut sebagai aksioma. Nah, di mana pengertiannya itu adalah suatu pernyataan yang dianggap benar tanpa bukti. Nah, misalnya seperti ini. Ada soal yang begitu rumit. Nah, untuk membuktikan, untuk mendapatkan postulat, gitu kan? Nah, kita coba buktikan itu dengan cara menurunkannya dari konsep lain yang udah diketahui, yaitu dapatlah hasil seperti ini. Nah, kemudian buktikan lagi pakai konsep aljabar. Nah, bahwa sedemikian rupa dapatlah hasil yang sedemikian rupa seperti itu. Nah, proses ini bisa kalian terusin sampai akhirnya ketemu ujungnya, yaitu sampai mendapat suatu pernyataan yang benar-benar nggak bisa dibuktikan lagi. Nah, ujungnya itulah yang kita sebut dengan postulat. Nah, berikut adalah postulat yang dikemukakan oleh Euclid yang terdapat di dalam bukunya The Element. Nah, memang di sini ditulis di dalam buku tersebut dengan menggunakan bahasa Yunani, kemudian setelah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, walaupun masih ada terjemahan yang kurang, tapi kita berusaha untuk memahaminya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia dapat kita artikan, postulat pertama itu sebuah segmen garis bisa digambar dengan menghubungkan dua sembarang titik. Nah, kemudian postulat yang kedua, setiap segmen garis bisa diperpanjang tak terbatas dalam garis lurus. Kemudian postulat yang ketiga, diberikan sebuah segmen garis, sebuah lingkaran bisa digambar dengan segmen garis tersebut sebagai jari-jari dan salah satu ujung segmen garis sebagai pusat. Kemudian postulat yang keempat, semua sudut siku-siku itu kongruen. Nah, postulat yang kelima, jika terdapat dua garis yang memotong garis ketiga sedemikian hingga jumlah sudut dalam pada salah satu sisinya kurang dari dua sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut pasti berpotongan satu sama lain pada sisi tersebut jika garisnya diperpanjang cukup jauh. Nah, postulat ini disebut juga paralel postulat. Nah, sini saya akan menjelaskan salah satu postulat di dalam buku tersebut, yaitu postulat 1. Maksud dari postulat 1 ini yaitu secara pengertian, sebuah segmen garis bisa digambar dengan menghubungkan dua sembarang titik. Nah, kita bisa ibaratkan atau misalkan ada sebuah titik A, kita letakkan di sembarang gitu kan, di sembarang tempat gitu. Kemudian ada titik B, kita letakkan sembarang tempat pula. Nah, namun apabila titik A
dihubungkan dengan titik B, maka akan terbentuk sebuah segmen garis. Nah, postulat 1 menyebutkan bahwa kita bisa menggambar sebuah segmen garis yang menghubungkan titik A dan titik B itu. Maksud postulat 1 itu seperti itu. Nah, hal ini memang terbukti adanya sampai sekarang. Benar kan, teman-teman? Nah, sampai sekarang saya yakin ketika kalian belajar geometri bahwasanya selalu kalian menjumpai ada penjelasan tentang ini. Betul bukan, teman-teman? Nah, contohnya adanya postulat 1, kita bisa membuktikan bahwa suatu segitiga bisa dikonstruksi dari 3 titik. Nah, titik A, B, dan C ini misalnya. Tinggal tarik segmen garis dari A ke B, dari B ke C, dan dari C ke A. Kita bisa membuat suatu segitiga ABC. Tanpa postulat 1, maka segitiga itu tidak bisa dibentuk. Nah, itulah salah satu bunyi postulat yang dikemukakan oleh Euclid. Nah, kita lanjut ke dalilnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu dalil saja, yaitu dalil yang pertama yang berbunyi pada sebuah garis lurus tertentu dapat dibuat sebuah segitiga sama sisi. Nah, ini kita dapat lihat pada gambarnya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Oke, proposition 1 atau dalil yang pertama dari buku The Elements karangan Euclid ya. To construct an equilateral triangle on a given finite straight line. Jadi untuk membuat suatu segitiga sama sisi on a given finite straight line, jika diketahui apa nih, segmen garis ya. Finite straight line itu maksudnya segmen garis. Oke, jadi gini, misalkan kita memiliki suatu segmen garis. Sebutlah segmen garisnya ini adalah segmen garis AB ya. Oke, terus buktikan bahwa kita bisa membentuk suatu segitiga sama sisi dari segmen garis ini. Gimana caranya? Nah, Euclid membuktikan itu dengan menggunakan postulat 1 dan postulat 3. Kamu punya postulat 1. Postulat 1 itu adalah dari 2 titik ya, itu bisa ditarik satu segmen garis. Sementara postulat 3 itu adalah dari satu segmen garis kita bisa membuat suatu lingkaran dengan salah satu ujungnya sebagai pusat dan segmen garis tersebut sebagai jari-jari. Ya udah, kalau gitu kita buat lingkaran di sini. Ini ujungnya, sorry. Oke, ini ujung satunya lagi ya. Oke. Nah, kita buat lingkaran. Berikutnya, di sini kita juga bisa membuat lingkaran. Ya, masih pakai postulat yang ke-3. Oke. Nah. Oke, sekarang kita udah membuat suatu lingkaran. Dari kedua lingkaran itu ada titik temu di sini. Sehingga akhirnya kita bisa membuat apa? Iya, kita bisa membuat garis dari sini ke warna hijau. Undo. Warna hitam ya. Dari sini bisa kita tarik garis dari sini. Nah, sama, dari sini juga bisa kita tarik garis ke atas. Oke. Nah, ini adalah segitiga sama sisi. Tapi gimana cara buktiinnya? Buktiinnya simpel aja. Kenapa? Karena gini. Kenapa ini adalah segitiga sama sisi?
Karena pertama, sisi yang ini itu adalah jari-jari dari lingkaran yang hijau, yang kiri, ya. Dan sisi yang ini juga jari-jari dari lingkaran yang kiri. Kalau gitu kita bisa ambil kesimpulan bahwa sisi ini dan sisi ini itu besarnya sama. Untuk sisi yang sebelah kanan ini juga sama dong. Berarti dia sama dengan sisi yang ini karena jari-jarinya juga sama, ya. Oke, dia adalah lingkaran yang sebelah kanan. Kalau gitu kita ambil kesimpulan bahwa oh berarti kalau gitu ini dan ini itu semuanya sama. Berarti dia adalah segitiga sama sisi. So kita baru aja membuktikan dalil pertama dengan menggunakan postulat 1 dan postulat 3. Saya. Nah, sampai di sini saja penjelasan dari saya tentang tokoh matematikawan Euclid. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.